Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Iya, selamat pagi juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online ya. Kita bersama-sama bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita beribadah bersama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membahas sebuah tema yang berjudul pengejaran yang sia-sia. Bacaannya terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini atau bukan akhir-akhir ini, dewasa inilah di era teknologi banyak permainan yang zaman dulu ada, mungkin tidak dimainkan atau tidak sering dimainkan lagi. Di zaman saya ada beberapa jenis permainan seperti ini misalnya. Ini permainan yang waktu kecil saya dulu dimainkan. Di bagian atas itu ada lompat tali ya. Itu beberapa dari kita mungkin pernah mengalami permainan ini. Menikmati main bersama dengan teman-teman ini. Atau permainan yang bawah ini namanya engklek. Engklek ini bahasa Indonesianya apa nggak tahu nih. Tapi kita menyebutnya engklek. Beberapa dari kita main ya permainan ini di kotak-kotak lompat-lompat gitu ya. Ini permainan-permainan yang di zaman dulu ada kita nikmati. Tapi dulu ada sebuah permainan yang menurut saya dimainkan itu beresiko. Dan resikonya itu tidak sebanding dengan hasilnya. Permainan itu adalah ini, layangan. Permainannya namanya layang-layang. Tapi permainan ini maksud saya bukan main layangannya yang beresiko. Tapi yang beresiko adalah satu kegiatan yang disebut mengejar layang-layang putus. Kalau sudah ada layang-layang putus, seingat saya orang berlari mengejarnya gitu ya. Saya dengan teman-teman berlari mengejarnya. Dan Bapak Ibu ingat ya tentunya, yang menang adalah orang-orang yang dikaruniai badan yang besar, yang tinggi, yang gagah begitu ya. Saya juga mikir entah kenapa saya dulu kenapa ikut lari, saya nggak ngerti. Jadi teman-teman lari saya juga ikut lari gitu. Wah lari mengejar sampai di sana tetap nggak dapat. Ada orang yang sudah dapat. Nah yang menarik adalah yang mendapat itu mendapat layang-layang itu bisa jadi layangannya sudah tidak bentuk sempurna. Ada beberapa layangan karena rebutan. Itu sobek di beberapa tempat. Bahkan tidak jarang, waktu rebutan akhirnya sobek gak ada yang dapat. Sobek semuanya begitu. Wah sobek semuanya, terus akhirnya ya sudah. Saya mikir lagi ini permainan ini kenapa ya disenangi. Kenapa saya dulu juga ikut lari begitu. Tahu badan kecil juga ikut lari mengejar. Kenapa ya? Lalu kemudian saya berpikir Bapak Ibu bisa jadi sepertinya suasana mengejarnya itu seru. Betul ya, suasana mengejarnya itu kayaknya rame begitu. Lalu kalau dapat tuh suasananya kayak bangga, wah dapat gitu. Itu kayak sebuah kebanggaan tersendiri. Bahkan nggak sering saya lihat teman saya yang kalau sudah dapat terus kemudian layangannya tuh digantung di belakang gitu ya. Digantung di belakang gitu, dikasih tali. Terus ada layangan putus lagi, kejar lagi. Dia kejar lagi begitu ya. Itu kayak ada keasikan tersendiri. Padahal ini resikonya besar. Ada yang gegara ini jatuh ke got, jatuh, luka, berkelahi, cuman gegara mengejar layang-layang. Nah Bapak Ibu sekalian, hidup kita penuh dengan pengejaran. Dan bisa jadi pengejaran itu adalah pengejaran-pengejaran yang pada akhirnya kita sadari pengejaran itu berakhir dengan kesuksesan. Setelah mendapat kesuksesan, kita harus mempertahankan kesuksesan itu atau setelah kita mendapat kesuksesan, bisa jadi setelah itu kita merasa hampa dan membutuhkan kesuksesan yang lain. Mengejar dari satu tempat ke tempat yang lain, mengejar lagi ke tempat lain, mengejar lagi ke tempat lain. Dan kita dipacu untuk mengejar sesuatu, memperoleh sesuatu, mencapai sesuatu. Itulah hidup. Yang siswa harus dapat nilai bagus, yang bekerja harus sukses, yang berkeluarga harus menjadi keluarga yang harmonis. Yang ke gereja harus tampilannya sopan gitu ya. Yang mau baptis dan yang sudah baptis harus menjaga kelakuannya. Itulah pengejaran-pengejaran kita. Masing-masing kita mengejar dalam porsi kita dan bidang kita masing-masing. Tapi sadar,
Yakinkah kita bahwa dalam pengejaran-pengejaran kita, pengejaran itu tiada akhir? Bahkan ketika kita mendapatkan apa yang kita kejar, bisa jadi kita harus mempertahankan sesuatu sehingga kita bisa terus mendapatkan apa yang kita kejar. Seorang yang bernama Madonna menuliskan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Dia berupaya sekuat tenaga supaya bisa menjadi somebody. Dan kemudian dia berusaha menahan diri, berupaya untuk terus menjaga kesuksesannya itu. Bahkan berusaha dengan mengejar kesuksesan yang selanjutnya. Dan hidup isinya pengejaran kesuksesan. Bapak Ibu sekalian, melihat hidup yang seperti ini, yang isinya pengejaran-pengejaran seperti ini. Lalu bagaimana kita memandangnya? Kitab yang baru saja kita baca, kitab Pengkhotbah, ini kitab yang menarik. Kenapa? Ada dua alasan bahwa kitab ini menarik kalau bicara soal kesuksesan, soal pengejaran. Yang pertama alasannya adalah karena Pengkhotbah, si penulisnya, ini adalah orang yang sudah merasakan sukses. Ada banyak tafsiran yang mengatakan dia adalah Raja Salomo. Kalau dibilang sukses, raja siapa yang lebih sukses mengenai kekayaan, mengenai keindahan yang dia dapatkan daripada Salomo. Menurut saya mungkin Raja Israel tidak ada yang kayanya seperti Salomo. Bukan cuma kayanya, yang istrinya juga banyak sebanyak Salomo gitu ya. Ini zaman dulu salah satu tanda kesuksesan adalah pasangannya banyak gitu ya. Dan ini Salomo orang yang digandrungi, orang yang dicari. Ini salah satu orang yang secara kesuksesan mungkin tidak ada orang yang bisa menyamai. Bukan cuma itu, hikmatnya, kalau boleh dibilang hikmatnya tidak ada yang sepintar Salomo. Tidak ada yang punya hikmat sehebat Salomo. Lah dalam kesuksesan seperti Salomo, kita bisa melihat cara pandang Salomo yang menarik juga. Jadi Pengkhotbah ini menarik karena penulisnya menarik, kompeten, kalau bicara soal pencarian, pengejaran. Tapi juga sudut pandangnya menarik. Sudut pandang menarik apa yang dia ajarkan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, pertanyaan mendasar dari kitab Pengkhotbah adalah apa sih sebetulnya tujuan ini semua? Dia bertanya, apa tujuan meraih kesuksesan ini, pengejaran ini, apa tujuannya? Apa tujuan arti hidup ini? Dan Salomo menuliskan, kalau saya boleh meringkaskan hidup manusia itu ada dua hal. Yang pertama, Salomo menuliskan bahwa hidup itu menjemukan. Hidup itu ya gitu, lanjutnya gitu, kembali gitu, gitu lagi, ya itu hidup. Keturunan satu ada, mati, muncul lagi, mati lagi. Muncul yang lain, mati lagi. Hidup itu berputar begitu terus. Angin berputar dari sini ke sana, balik lagi ke sini, balik lagi ke sana. Aliran air itu mengalir dari sana ke sini, matahari, ya itulah hidup. Kita sebagai siswa yang jadi pelajar tentunya sangat suka kalau hari sudah mencapai Jumat. Karena Sabtu artinya weekend. Rasanya kalau weekend itu lepas dari les, lepas dari belajar gitu ya. Jadi menarik, Jumat itu dinanti. Tapi kalau sudah Minggu, masuk sore, rasanya sudah mikir lagi, aduh besok tugas apa ya. Itulah hidup, isinya tugas yang untuk siswa ya. Tugas, belajar lagi, weekend lagi, tugas lagi, ya itu hidup. Yang bekerja kalau sudah masuk hari Senin, sudah mikir ya. Nanti kalau sudah Sabtu, sudah berpikir, wah ini weekend. Nah itulah rasanya hidup itu begitu. Tadi pagi saya cerita soal baju, begitu juga ada jenis model dulu. Kalau dibilang cut bray, saya nggak tahu cut bray itu kayak apa. Saya kurang memperhatikan cut bray itu kayak apa. Yang sekarang mungkin muncul lagi. Model rambut, kalau cewek-cewek dulu keriting. Zaman ibu saya itu kalau saya lihat foto-fotonya, ada foto-foto orang-orang itu pada mengkeriting rambutnya. Dikeriting gitu. Nah sekarang rambut keriting mencuat lagi. Mungkin bukan untuk yang cewek, yang cowok kali ya. Potongannya di sini biasa, di atasnya dibuat keriting gitu ya. Kayak sarang apa gitu ya. Jadi sudah wah ini keriting muncul lagi.
Seperti itulah hidup, hidup itu seperti itu terus. Dan pengkhotbah ketika melihat itu dia berkata semuanya itu menjemukan. Dia berkata di ayat yang ke-9, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan yang pernah dilihat akan dibuat lagi. Itu terus begitu. Lalu kemudian tidak ada yang baru di bumi ini. Sehingga dia berkata segala sesuatu itu menjemukan. Kalau boleh dikatakan itu tidak terkatakan. Kayak begitu-begitu terus. Nah itulah kesimpulan kalau bicara soal hidup. Kesimpulan yang kedua dari pengkhotbah adalah kata ini Bapak Ibu. Ini kata yang akan kita renungkan. Sia-sia. Hidup itu sia-sia. Pengejaran berakhir dengan kesia-siaan. Ada orang begitu kaya. Ada orang begitu pandai. Tapi ada orang begitu bodoh. Ada orang yang tidak kaya. Matinya sama. Matanya tertutup. Tidak bawa apa-apa. Sama. Ada orang ganteng. Ada orang yang tidak ganteng. Matinya sama. Semuanya sama. Lah kalau ini seperti semuanya sama, kata pengkhotbah, sia-sia. Bahkan nanti kita akan melihat di ayat-ayat yang kita tidak kita baca hari ini, kalau Bapak Ibu dan sekalian baca di rumah. Pengkhotbah menceritakan bagaimana orang mengejar sesuatu dan yang menikmati orang lain. Yang lebih kasihan lagi, dia mengejar sesuatu, mendapatkan, dia berharap orang lain yang akan meneruskan. Ya ternyata orang lain yang akan diberi warisan itu, dia berkata enggak mau. Nanti aku mau cari yang lain. Contohnya Bapak Ibu, misalnya kita membangun usaha. Kita berharap anak kita yang nanti akan melanjutkan usaha kita. Kita mencari kekayaan, kita berharap nanti anak kita yang akan mewarisinya. Tapi berapa banyak anak yang mau mewarisi usaha orang tua. Beberapa anak punya mimpi sendiri ya. Enggak mau usaha papa, kasih aja orang lain gitu. Saya mau usaha sendiri. Dan itulah yang terjadi. Semuanya sia-sia. Semuanya berakhir kematian. Yang pengen berakhir bahagia, bahagianya tidak lama. Kata sia-sia ini Bapak Ibu, ini menggunakan kata hebel. Kata hebel itu artinya adalah sebetulnya uap. Uap. Kata sia-sia ini bukan berarti tidak berguna. Kalau uap itu ada gunanya, tapi uap itu cuma sebentar. Seperti kalau kita makan Indomie atau makan makanan yang kemasan. Tidak boleh menyebut merek ya. Jadi makan makanan kemasan itu yang kalau pas hujan dingin-dingin gitu rasanya kalau kita masak itu enak gitu ya. Tentunya rasanya enak. Tapi hal yang pertama sebelum kita merasakan, yang kita rasakan adalah baunya. Jadi kalau pakai cup gitu, dibuka cupnya tuh, wah baunya itu enak. Tapi bau itu nggak bertahan lama. Bau itu cuma sesaat, hilang. Dan itulah sia-sia. Sia-sia itu kita menikmati, tapi tidak lama. Dan itulah hidup yang kata pengkhotbah katakan, segala sesuatu sia-sia. Seperti anak Adam, Kain dan Habel. Habel itu seperti Habel ini. Hidupnya sebentar. Kebahagiaannya sebentar. Nah Bapak Ibu sekalian, kita harus paham bahwa sebetulnya manusia itu adalah makhluk yang mencari makna. Orang yang tidak bisa mencari makna, tidak mendapatkan makna, dia akan merasa hidup itu suram. Ketika kita bekerja, kita akan bertanya ngapain aku kerja. Ketika kita menikah, kalau kita tidak dapat maknanya, nikah itu buat apa? Kenapa saya menikah? Pernikahan bisa jadi nggak lama Bapak Ibu. Kenapa kita belajar? Kalau nggak dapat maknanya, maka nggak akan bertahan lama. Nah, kata Viktor Frankl, dia mengatakan bahwa manusia itu harus oleh sebab itu menciptakan makna di dalam dirinya. Mengerjakan sesuatu yang susah itu akan terasa ringan kalau ada maknanya. Maka makna itu harus dibuat di dalam diri. Itu kata Viktor Frankl. Kita harus membuat makna sendiri. Bekerja kalau sudah mulai lemes, ayo cari makna di dalam dirimu. Ngapa kamu bekerja? Oh teringat anak, semangat lagi gitu ya. Sekolah rasanya susah, malas tugas. Gimana mencari maknanya? Ingat ada orang tua yang kerja tuh. Oh iya, jadi semangat lagi. Ya, jadi kita mencari makna. Dalam kesulitan kita mencari makna.
Tapi Bapak Ibu, harus kita sadar juga bahwa ketika kita mencari makna, kita tidak bisa menemukan makna dalam diri sendiri terus-menerus. Makna kita selalu dipengaruhi sama orang-orang di sekitar kita. Contoh, kalau kita sekolah, kita tahu sekolah itu penting. Kita belajar, tahu maknanya. Tapi waktu sekitar kita berkata lain, misalnya ternyata ada teman yang nyontek dan nyontek tidak ketahuan, misalnya. Atau ada orang yang sukses tanpa sekolah, itu menggoncang diri kita. Makna tidak bisa ditemukan sendirian, ternyata dipengaruhi oleh makna-makna lain. Ada filsuf ateis yang mengatakan memang makna itu ada di luar, dan kita dipengaruhi sesuatu yang di luar. Kita mengejar makna yang ada di luar juga. Dan Bapak Ibu pengkhotbah menceritakan dua jenis ini. Orang mencari makna dalam dirinya, tapi juga kata orang. Kebahagiaan itu didapat dari makanan dan minuman, kata pengkhotbah. Aku coba banyak makanan, aku coba minum, aku coba melakukan berbagai hal yang kata orang buat bahagia. Dan ujungnya pengkhotbah katakan, itu membawa kesedihan. Aku belajar, itu membawa kesedihan. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, di tengah dunia yang ternyata hidup itu sementara. Kita nggak bisa mendapat kebahagiaan sempurna. Kebahagiaan cuma di bumi, cuma sekian tahun. Jangankan sekian tahun, mungkin kebahagiaan kita cuma sekian detik. Meraih prestasi kebahagiaan kita cuma sebentar. Di tengah dunia yang seperti itu, lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau pengejaran itu sia-sia, ada dua jenis orang. Orang yang pertama adalah seperti filsuf ateis itu mengajarkan, ya udahlah kalau hidup itu kayak gitu, kerjakan aja tugasmu. Jadilah orang yang berani. Bekerjalah sekuat tenaga karena memang tugasmu bekerja. Belajarlah sekuat tenaga karena tugasmu belajar. Raih uang itu memang, berkeluarga itu memang harus kita lakukan. Nasib kita sebagai manusia memang begitu. Yuk kerjakan dengan tanggung jawab. Para filsuf ateis ini mengajarkan kita untuk melakukan itu. Seperti contohnya Nietzsche, dia berkata, dia mengidentikan hidup itu seperti kapal. Kapal itu diciptakan untuk berlayar. Meskipun nantinya lobang dan tidak berguna, kapal harus berlayar. Nah, hidup seperti itu. Albert Camus bilang, hidup itu harus seperti pahlawan di tengah absurditas. Absurd semuanya tidak bermakna, harus berusaha jadi pahlawan. Nggak boleh menyerah. Itu adalah nasihat untuk kita dari para filsuf ateis sebetulnya. Tidak boleh menyerah. Tapi apakah demikian? Nanti kita lihat. Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi. Salah satunya orang harus berusaha hidup sekuat tenaga. Meskipun tahu hidup tidak bermakna. Cuman sebentar. Atau ada orang-orang yang agamawan-agamawan. Yang pada akhirnya mencari makna dalam ritual-ritual agama. Melakukan berbagai aktivitas. Mencari makna dari hidup agamanya. Tapi ujungnya sebetulnya sama. Ada kisah seorang kaya, muda, bertemu Yesus dan bertanya, Guru, apa yang harus aku lakukan untuk bisa masuk surga? Lalu Yesus berkata, kerjakan apa yang ada di Taurat. Orang muda ini bilang, sudah aku lakukan. Artinya anak muda ini melakukan semuanya. Menjadi orang-orang yang menjadi orang yang melakukan apa yang firman Tuhan lakukan. Dia sudah melakukan semuanya. Lalu Yesus katakan, ada satu yang kurang. Nah Bapak Ibu, ada seorang penafsir yang berkata, waktu Yesus mengatakan ada satu yang kurang, itu bukan kalau kita harusnya 10, kita sudah mengerjakan 9 kurang 1, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah kita sudah mengerjakan 10-10-nya. Yesus bilang, kalau kamu tidak melakukan yang satu ini, kamu tidak akan mendapatkan. Satu itu paling penting. Apa itu? Alkitab katakan, pulang ke rumah, jual hartamu, ikut Yesus. Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah anak muda ini pulang ke rumah dan menjual hartanya? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah sambil menggerutu. Karena apa? Hartanya banyak. Dia lebih memilih pengejaran akan hartanya dibandingkan apa yang Yesus berikan. Dibandingkan apa yang Yesus minta.
Dia lebih memilih sesuatu yang sia-sia itu daripada yang Yesus minta. Apa itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang penulis yang namanya Edmund Chan di dalam bukunya Cultivating Your Inner Life, dia itu menuliskan hidup manusia itu seperti tertarik dengan kelereng-kelereng yang banyak warnanya. Maaf, ini tulisannya kurang tekstual ya, yang di Cultivating itu ya. Jadi dia berkata ada banyak kelereng dan kita itu tertarik dengan kelereng-kelereng itu. Lebih mengejar kelereng-kelereng itu, berjuang sekuat tenaga demi kelereng itu. Sementara Tuhan itu sebetulnya sedang menyediakan berlian untuk kita. Dan ketika kita mau diberi berlian, tangan kita kekeh menggenggam kelereng itu. Dan kita mengatakan lebih asik, lebih seru mencari yang tidak bermakna. Ini ada serunya, saya memilih ini. Bapak Ibu, bukankah menurut saya banyak mengalami yang demikian. Menurut saya, khotbah mengenai kitab pengkhotbah tentu bukan kali ini kita dengar, betul ya. Pasti kita pernah 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin berkali-kali mendengar kitab pengkhotbah dan ajaran tentang kesia-siaan hidup. Tentang berhala-berhala yang dikejar. Bukankah kita sering mendengarnya atau pernah mendengarnya? Pertanyaannya, apakah itu mengubah kita? Atau sejujurnya hidup kita kembali mengejar kelereng. Mengejar kelereng itu. Dan asik menikmati mengejar kelereng itu. Jatuh bangun mengejar kelereng seperti mengejar layangan itu. Dan setelah ditangkap, tidak mau mendapatkan berlian yang dari Tuhan. Bapak, itu menjadi sebuah perenungan untuk kita. Ketika dikatakan hidup yang sia-sia, jangan-jangan saya lebih memilih kesia-siaan itu. Karena mengejar sia-sia itu mungkin ada nikmatnya. Meskipun sesaat kayaknya ada nikmatnya. Daripada mengejar apa yang Tuhan ingin. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kondisi kita. Kondisi di mana kita lebih suka mengejar yang sia-sia. Lalu bagaimana? Kalau ternyata kondisi kita seperti itu, apakah tidak ada jalan? Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan 2 hal secara cepat. Saya mengajak kita merenungkan 2 hal secara cepat. Yang pertama adalah, kalau kita membaca pengkhotbah, pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga tadi, khususnya ayat yang ketiga, dikatakan apakah untungnya? Apakah untungnya? Nah, pertanyaan apakah untungnya? Itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita itu memang mencari untung, mencari manfaat. Siapa yang mau rugi? Kita pasti mencari untung. Kita manusia memang mencari untung. Tapi pertanyaannya, untung itu dari kacamata sudut pandang siapa? Apakah untungnya itu dari sudut pandang kita? Atau untungnya dari sudut pandang Allah? Saudara, pengejaran-pengejaran terhadap berbagai hal bisa dilakukan. Dan membuat kita pada akhirnya menjauh dari jalan Tuhan. Menjadi memang itu pengerjaan duniawi yang sia-sia. Pengejaran-pengejaran yang sia-sia. Ada seorang Tim Keller menulis apa yang direport oleh seorang reporter yang namanya Cynthia Hamel. Cynthia Hamel itu melihat ada banyak artis, beberapa artis yang sukses, yang sebetulnya awalnya itu adalah para penjual tiket. Lalu kemudian Cynthia Hamel itu dalam penelitiannya tentang artis itu melihat begini. Saya kasihan pada selebriti, gitu ya. Tidak, aku kasihan karena mereka dulunya adalah orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang seru. Tapi sekarang ketika mengejar pencapaiannya, kemurkaan mereka mengerikan. Hidup mereka jadi mengerikan. Pengejaran itu menjadikan mereka sungguh-sungguh menunjukkan kesia-siaan. Sampai Cynthia Hamel itu menulis demikian. Jangan-jangan Allah itu lagi bercanda. Dia memberikan semua yang kita punya, semua yang kita ingini. Dan ketika kita mendapati semua yang kita ingini, kita kehilangan semuanya. Saya mengejarnya dengan cara saya. Dan ketika saya mendapatkan itu, saya kehilangan yang seharusnya nggak boleh hilang di dalam diri saya. Bapak Ibu sekalian, bukankah ini kesia-siaan?
Oleh sebab itu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita renungkan adalah, kalau kita mencari manfaat, mencari untung, untung dari sudut pandang siapa? Kalau saya tidak mendapatkan apa yang saya kejar, atau kalau saya mendapatkan apa yang saya kejar, apakah ini sebuah keuntungan? Atau sebetulnya Tuhan sedang berkata, kamu sedang saya permainkan. Maaf kalau saya menelisiknya seperti kata-kata yang tampaknya Tuhan jahat. Tentunya ini tidak ya. Tapi Cynthia Hamel merenungkan, jangan-jangan nih Tuhan lagi bercanda. Memberikan apa yang kita dapatkan, sebetulnya itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Pertanyaan menarik adalah, manfaat itu dari sisi siapa? Ketika kita mengejar, kita berpikir manfaat itu dari sisi siapa? Yang kedua, pengejaran yang sia-sia. Itu adalah pengejaran di bawah matahari. Ayat yang ketiga, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Bapak Ibu sekalian, mungkin ada banyak hal yang sengaja Tuhan tidak berikan kepada kita. Tapi sebetulnya Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Di atas matahari Allah melihat dan merencanakan yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu sekalian, kita tentu mengejar sesuatu. Tapi sesungguhnya mungkin kita tidak mendapatkan semuanya. Dan Tuhan izinkan mungkin kita tidak mendapat semuanya. Salah satunya di atas matahari Allah punya rencana. Dan kalau kita mendapatkan sesuatu, pertanyaannya, apakah kita memandangnya dari yang di atas matahari? Kenapa saya dibuat sukses hari ini? Kenapa saya dapat untung besar? Tuhan beri ini. Kenapa? Maka pencarian makna adalah di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Allah yang sudah mengasihi kita, Dia memberikan maknanya kepada kita. Maka pencarian segala sesuatu di bawah matahari, tanpa Kristus, menjadi sia-sia. Tapi di dalam Kristus, kesuksesan, bahkan ketidaksuksesan, kalau itu di dalam Kristus, maka itu kita akan menemukan maknanya. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, Tim Keller itu menuliskan di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12 mengisahkan tentang seorang yang sakit lumpuh itu loh, Bapak Ibu sekalian, yang diturunkan dari atas genteng itu. Dan ketika diturunkan dari atas genteng, itu si Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu. Orangnya sakit lumpuh. Kalau dia sakit lumpuh seharusnya Yesus bertanya, mau nggak kamu sembuh? Lalu Yesus bilang, ayo sembuhlah gitu, berjalanlah. Tapi yang Yesus katakan bukan demikian. Yang Yesus katakan adalah, dosamu diampuni. Ketika Yesus berkata dosamu diampuni, banyak orang, khususnya orang-orang Farisi yang berpikir, kok malah dosanya diampuni, bukan sembuh. Yesus tahu yang paling penting soal dosa. Maka dia berkata dosamu diampuni, bukan mari sembuh. Mungkin Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Dan pasti Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Dalam pengejaran-pengejaran kita. Mungkin setelah kita mengejar sesuatu, apa yang dikatakan pengkhotbah ini Bapak Ibu, tidak akan berubah. Setelah kita memang sadar, memandang semuanya dari sisi Allah, menerima Yesus, menerima Allah sebagai Tuhan kita, dan memandang dari kasih Allah itu, bisa jadi hidup itu ya kayak itu. Awalnya bangun tidur, besok sekolah, ulangan dan lain sebagainya, Jumat libur lagi, besoknya bangun tidur lagi, gitu-gitu. Sampai Senin nanti ulangan lagi. Itu mungkin akan terus begitu juga. Semuanya akan berputar sama, tetapi ada yang berubah. Hati kita berubah, respon kita berubah. Kita memandangnya tidak lagi di bawah matahari, tapi kita memandangnya dari sisi Allah. Ketika kita sukses, kita memandangnya dari sisi Allah. Tuhan, kenapa kau izinkan aku sukses? Kau punya rencana apa? Kalau kita tidak sukses dalam pengejaran itu, kita memandangnya dari sisi Allah. Tuhan, kau mau apa? Apa yang kau ingin ajarkan padaku? Maka hidup itu menjadi tidak sia-sia. Karena ada Kristus yang memberikan makna di dalam hidup kita. Saya ingin menutup ibadah ini dengan 2 refleksi Bapak Ibu. Yang pertama,
Kelereng apa yang sedang kita kejar? Apa yang sedang menjadi pengejaran kita akhir-akhir ini? Yang bisa jadi membuat kita sangat terarah dan kehilangan yang utama. Layang-layang apa yang sedang kita kejar? Dan yang kedua, apakah kita sudah menerima Yesus? Dan memandang semua kejadian hidup kita dari atas matahari. Mari merenungkan diri sejenak. Tundukkan kepala dan lihat diri kita. Saya memberikan waktu sejenak untuk kita boleh berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu diri kita. Tuhan yang mengenal kita.